Selamat siang menjelang sore kawan-kawan. Selamat datang lagi di Ruang Berbagi episode ke-8. Kami selalu menampilkan informasi-informasi terkini terkait dengan hak kesehatan seksual reproduksi yang bisa dibagikan oleh banyak ahli di sekitar kita. Nah, hari ini tanggal 12 Februari kami mendatangkan narasumber yang sangat ahli, yaitu Profesor Dr. Memita Budiharsana. Beliau buat saya adalah orang yang sangat saya segani menjadi role model dari seorang pemimpin perempuan. Nah, terkait dengan itu kita akan diskusi tentang pemimpin perempuan ya Bu ya hari ini. Jadi harapannya sesi ini dapat menginspirasi banyak orang calon-calon pemimpin perempuan di Indonesia, terutama yang memiliki nilai-nilai hak kesehatan seksual reproduksi yang sangat kuat. So basically, contoh yang saya akan berikan ini adalah tentang leadership di luar negeri, di Amerika. Karena seringkali kita berpikir bahwa apa-apa yang ada di luar negeri itu pasti enak, pasti lebih gampang, pasti lebih mudah. Ternyata tidak, karena segala sesuatu tentang seksualitas dan hak reproduksi perempuan itu sangat terkait dengan politik dan definisi moral, bukan etika. Jadi moral adalah sesuatu yang very subjektif. Semua orang bisa bilang ini menurut saya moral saya seperti ini. Tapi kalau etika itu ada standar. Etika sesuai profesi tertentu ataupun sesuai dengan nilai-nilai yang dianut suatu negara itu sudah ada lebih jelas. Nah, women's leadership di sini, kenapa saya kasih contoh di luar supaya kita tidak kecil hati. Bahwa selalu mengira kita ini yang terburuk di Indonesia gitu ya. Enggak juga ternyata, karena di luar negeri pun ternyata sama kondisinya. Proses ya Bu ya? Prosesnya sama. Jadi kita nggak usah kecil hati soal itu. Nah, apa sih kalau dikatakan, apa sih yang kamu maksud leadership? Nah, leadership adalah about inspiring others to do things that they never thought they could. Kalau Anda lihat nanti bahwa ternyata contoh role model yang saya ceritakan di sini juga nggak punya apa-apa waktu baru mulai itu. Tapi ada hal-hal yang dia kerjakan itu dan itu inspiring others. Dan dia sendiri juga sesudahnya itu, sesudah berpuluh tahun, sekarang dia sudah berusia 70 tahun lebih, kembali reflecting back waktu dia berumur 19 tahun, dia bilang, wow, selama ini dalam proses itu, saya tidak berubah banyak. Setiap kali memulai selalu ada rasa takut. Ya, tapi we just do it. Like perempuan tuh harus punya prinsip itu. Kita takut, but just do it. Gak ada modal nekat ya Bu. You can feel the fear. Anda bisa feel the fear, but still do it. Nah, apa yang bisa membuat seseorang itu punya ketahanan seperti itu adalah komponen-komponennya. Gak usah punya semuanya sekaligus ya, dari komponen-komponen ini. Kita mulai dengan 1-2, and then bit by bit kita melatih diri kita sendiri untuk bisa menguasai semuanya. Yang pertama, integritas. Jangan hanya menurut arah angin. Artinya kita memang punya keyakinan bahwa apa yang kita lakukan benar, kita tidak mengambil keuntungan apa-apa dari hal tersebut. That's integrity. Sama siapapun kita bicara, mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia orang terkenal, mau dia pejabat, kita akan bicara yang sama. That's integrity. Yang kedua, you have to be accountable. Artinya accountability itu kita bicara A, ya lakukan A, jangan bicara A, lakukan B misalnya, atau menggunakan kesempatan dalam kesempitan misalnya, terus jadi bohongin orang lain atau memberikan gambaran-gambaran yang sebetulnya salah gitu. Yang ketiga, penting sekali, ini yang sangat menonjol pada tokoh yang saya ingin ceritakan ini adalah empathy. Empathy itu kita bisa merasakan apa yang dirasakan orang yang sedang tertimpa musibah misalnya, atau tertimpa sesuatu yang dia sulit sekali untuk menerima, nggak kuat sendirian. Kenapa kita harus support dia? Karena empathy itu. Mungkin orang yang kita kenal,
tapi seringkali orang yang tidak kita kenal sama sekali. Yang keempat adalah humility atau humbleness, bahwa seringkali kalau Anda dari latar belakang keluarga tertentu atau pendidikan tertentu atau punya status ekonomi tertentu, seringkali ada orang yang nggak bisa lihat ke bawah, ya, artinya terlalu mengawang-awang. Nah, itu kita harus biasakan supaya lebih humble. Contoh, saya sendiri sebagai dosen, saya takut sekali bahwa saya nanti kepalanya lebih besar dari lebarnya pintu, nggak bisa keluar. Ya, jadi kalau kepala kita udah terlalu besar tuh kita sulit. Nah, untuk itu kita mesti punya strategi. Ya, bagaimana ya supaya saya enggak kepalanya sebesar pintu misalnya. Jadi untuk itu misalnya dulu saya tiap 2 tahun saya mengharuskan diri saya ikut course, biarpun short course, supaya ada lagi rasa deg-degan kalau mau ikut ujian atau exam ataupun pertanyaan, ada rasa takut gitu ya. Jadi kita ingat waktu kita jadi mahasiswa dulu seperti apa. Ibu masih deg-degan berarti kadang-kadang? Yeah, always. Saya pikir Ibu Always. When starting something new, saya selalu deg-degan. Ya. Kalau memulai satu proyek penelitian pun saya deg-degan. Karena waktu nulis proposalnya itu sesuatu yang baru. Saya harus baca lagi reference dan sebagainya. Jadi itu membuat kebiasaan yang baik sebetulnya. Yang selanjutnya resilience. Jelas nggak ada orang yang tidak pernah gagal. Justru kegagalan yang membuat kita lebih kuat sebetulnya. Dan resilience atau ketahanan adalah ability kita untuk bangkit. Kalau jatuh, bangun sendiri. Nah, jadi udah biasa, spring back into shape basically. Yang lain adalah lama-lama dengan pengalaman kita lebih cepat punya vision. Jadi a vision itu belum tentu rencana yang detail tentang future atau apa yang akan datang, tapi udah bisa melihat gambaran. Kalau ini nggak bisa, then what's the alternative? Apalagi ada plan A, plan B, plan C, plan D, itu lebih gampang. Itu bedanya mungkin antara experience sama creativity aja. Sekarang kan sering ingin apa-apanya yang muda, menteri muda, presiden pengennya semua kabinet kalau bisa di bawah 30 tahun misalnya. The problem adalah vision itu harus juga dikombinasikan dengan experience. Karena kalau kreatif aja, yang ingin dituju mungkin cuma 1, 2, 3. But if you have a vision, then you can also see the vision itu kalau nggak bisa sampai Z, dan kita akan mundur dulu ke mana? Ke B, atau ke C, atau sudah ke M, N, K misalnya. With experience, you have the ability untuk kira-kira seperti itu. Jadi visionnya tuh lebih jelas gitu, artinya nggak cuma satu, the last destination aja, enggak, tapi kita bisa memperkirakan sesuai dengan kondisi dan situasi. Kita bisa visionnya sampai segini aja lah, this is the one that's measurable atau bisa dihitung, bisa dicapai. Yang hampir terakhir adalah influence. Influence di sini bukan dalam arti kata controlling, yang mempengaruhi secara negatif, tapi lebih banyak influencing itu bagaimana kita bisa menerangkan apa yang orang lain tidak ngerti karena terlalu kompleks dengan cara yang lebih sederhana, dengan cara yang lebih simpel. Jadi kita bisa melihat seseorang yang tadinya tidak terbuka pikirannya menjadi terbuka, menjadi ngerti gitu. That's konotasi influence di sini. Yang terakhir adalah positivity atau tendensi untuk selalu bersikap optimistik, attitude yang optimistik. Saya tidak bilang bahwa kita nggak akan pernah nangis, nggak akan pernah sedih, nggak akan pernah depresi, tapi kecenderungan itu yang akan menyetop kita kalau kita sedang down. Okay, let's cry today, the whole 24 hours, let's stop it tomorrow. Gitu. Jadi kita tahu bahwa kita harus membatasi diri, karena if you cry 24 hours, pertama buat mata kita juga nggak baik. Yang kedua, there is no result. It's just reasons. Karena waktu kita sedih itu,
kalau kita tidak sedang dalam kondisi negatif, biasanya yang keluar di pikiran kita itu adalah reasons, alasannya kenapa dari A sampai Z. But there is no solution. Karena we are too depressed untuk thinking about solution. Solution itu bisa datang kalau kita dalam optimistic mode. Karena kita bisa membayangkan, oh kalau ini berhasil, ini loh kita akan dapat ini. Kalau ini berhasilnya 50%, kita paling tidak bisa dapat ini. So when your mind is optimistic, then kita bisa membayangkan apa yang ingin kita capai itu lebih konkret. Kita mulai dengan setting konstelasi seperti apa sih waktu itu di Amerika pada tahun 60-an. Ternyata aborsi juga naik turun. Artinya waktu itu basically sulit sekali mendapatkan negara bagian kayak kita provinsi di sini. Ada sekitar berapa sih 54 atau 51 di Amerika states di Amerika, bisa basically 50-an, sama kayak kita punya 34 provinsi di Indonesia. Dan hampir semua waktu itu aborsi itu tidak legal. Jadi berarti sama dengan kondisi kita sekarang di sini. Dan yang menyedihkan lagi adalah the same battles, hal yang sama, perjuangan yang sama sekarang berulang lagi di Amerika juga. Cuma bedanya kalau di sini kan provinsi ngikut kebijakan nasional, Ibu. Di Amerika masing-masing state masih bisa ya, tergantung dari balance di DPR masing-masing, apakah yang mana yang lebih kuat, Demokrat atau Republikan. Nah, kita mulai settingnya itu di University of Chicago, asrama Putri tahun 1965. Waktu itu di Amerika itu basically baru saja selesai perang Vietnam. Jadi ada keengganan untuk pergi perang karena mereka melihat betapa kejamnya perang itu. Karena disitulah di perang Vietnam itu satu-satunya dalam sejarah Amerika itu digebukin sama bangsa lain. Ya. Makanya orang Vietnam itu sangat-sangat bangga sekali bahwa mereka bisa menundukkan Amerika. Jadi ada women's rights movement, tapi kecil, maksudnya enggak menonjol, karena yang menonjol itu adalah civil rights, ya, untuk perjuangan penegakan hak asasi manusia. Nah, dan termasuk student rights. Jadi student mahasiswa banyak bersuara waktu itu tahun 60-an, sama saya rasa di Indonesia juga begitu juga. Nah, women's rights masuk, kayak kita nebeng gitu. Tapi enggak, it's not a major thing. Nah, disitulah Heather Booth as a 19-year-old student. Jadi baru masuk kuliah ya, baru masuk, terus dia dikasih tugas untuk jadi organizer, ya, karena kan underground sifat kegiatannya. Dia dari social science disiplin, dan sebelumnya karena dia juga pernah punya pengalaman menjadi organizer untuk memperkuat atau memampukan voters yang Black American, artinya American yang descendant dari Afrika. Waktu itu kebanyakan orang kulit hitam tidak berani ikut voting. Perempuan juga terbatas sekali yang bisa ikut voting. Jadi dia termasuk volunteer yang mengatakan atau ikut dalam campaign yang memberanikan orang kulit hitam untuk ikut menentukan nasib mereka sendiri. Lessons learned dari pengalaman dia sebagai volunteer itu memberikan dia pengalaman tentang how to organize. Jadi kita nggak bisa berjuang sesuatu itu sendirian. Jadi tapi kalau kita bisa mengorganize sekelompok orang atau sekelompok followers, even in the most hopeless circumstances, di dalam situasi di mana kayak sepertinya udah nggak ada hope, apparently we can change the world. Jadi kita masih punya chance atau kesempatan untuk change the world. Tapi memang dia juga berkata mesti ada keberanian.
you have the courage. Ya. Courage untuk apa? Untuk stand up. Karena namanya aja kita memperjuangkan sesuatu yang menurut kita tidak adil, injustice. Sedangkan yang namanya otorita yang seharusnya melindungi kita dan melaksanakan just itu atau keadilan itu seringkali tidak melakukan hal itu. Jadi itu menyebabkan kita akan bertemu dengan kesempatan-kesempatan di mana kita harus stand up to illegitimate authority. Jadi otoritas yang seharusnya melindungi publik, tapi ternyata mereka justru mengopresi atau merepresi kita. Nah, mendadak dalam dia sedang mengikuti kampanye atau mengorganize kampanye tentang civil rights ini atau HAM ini, ada seorang teman, sepertinya si teman laki-laki, tapi saya I'm not sure, yang bilang, aduh, adik saya happen to have unintended pregnancy, kehamilan tidak direncanakan atau tidak diharapkan, dan sudah putus asa sekali sampai mencoba bunuh diri beberapa kali. And that she needed an abortion basically. Padahal aborsi waktu itu illegal across the US tahun itu. Heather tidak pernah punya background kesehatan, tidak punya background dulu, zaman dulu nggak ada pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi di Amerika juga. So, dia nggak pernah terpikir tentang apa sih itu aborsi. Tapi empatinya besar. Dan dia menjanjikan, ya saya akan carikan dokter. Jadi, empati merupakan modal atau kekuatan utama dia sebagai seorang leader nantinya. Nah, dia ingat waktu dia sedang kampanye civil rights movement, ada di timnya itu seorang dokter, namanya Dr. Howard. Jadi, dia mulailah berpikir, bagaimana ya saya meng-approach atau mengadakan pendekatan terhadap dokter ini. Karena dia juga tahu, ini anak yang membutuhkan itu belum kerja, masih terlalu muda, pasti dia punya uang. So, dia harus memikirkan untuk melindungi anak perempuan ini, dia bilang saya harus menyusun dulu terms of arrangement-nya. Karena kalau diserahkan begitu saja, pasti si dokter yang atur. Jadi, dia nggak mau hal itu seperti jadi. Perhatikan di sini bahwa empathy, kalau kita memikirkan seseorang dengan 100%, so basically, kita akan memikirkan juga bahwa hal-hal yang seolah-olah itu kita yang merasakan sendiri. Ya, sama. Jadi, dengan umurnya yang baru 19, dia juga tahu bahwa saya sendiri juga nggak punya uang. Kalau diminta dengan fee dokter kebidanan mungkin saya juga nggak bisa bayar. So before she approach the doctor, dia udah mikirkan dulu dan untuk punya bargaining power itu bagaimana. Jadi dia sudah punya trik-triknya untuk minta tolong. Dan itu berhasil. Karena berhasil, word by mouth, dia mulai spreading. Beberapa lama setelah itu ada lagi yang minta tolong. Dia nggak kenal, sama sekali nggak kenal. Termasuk sama yang pertama pun dia sebetulnya tidak kenal sama sekali. Karena yang dikenal itu kakaknya. Nah, kemudian makin lama makin banyak. So she realized, dia baru sadar bahwa ini masalah yang lebih besar daripada yang cuman tadinya dia baca di majalah atau di koran. Bahwa ini real, this is a real problem. Akhirnya tanpa disadari, selama dia tinggal di asrama sebagai undergrad atau bachelor 3 tahun lebih itu, dia running basically pelayanan aborsi yang illegal. Yang kemudian karena dia kemudian punya pacar, boyfriend, dia move dari dorm ke apartemen dan itu terus. Nah, secara legal, karena ini tidak legal, dia juga tahu dan sadar bahwa ini proses illegal. Oleh karena itu, kalau di Amerika itu basically kalau misalnya ada mayat ketemu kita di kedokteran itu dan nggak ada namanya misalnya dari pinggir jalan itu kita sebutnya Jane Doe. Iya. Kalau cowok, iya John Doe. So basically itu umum lah, nama umum. So she was using the phone numbernya itu Jane.
the name is Alias. Jane, so aliasnya itu karena itu very common dan nggak ada orang nggak bisa tahu dengan nama Jane itu orang apa ya, gitu, kayak nggak bisa ditelusuri. Jadi semua yang nelfon ditulis namanya Jane. Ya, jadi dia udah bilang kalau ada yang cari dia jangan sebut nama saya tapi just ask for Jane. Oh, Ya, okay. Jadi dia maunya dipanggil sebagai Jane. Ya, jadi nanti ini the whole process atau the whole movement ini disebut namanya Jane. Iya, Jane as a Jane project. Gitu. Dia juga aware bahwa perempuan tuh kalau sudah mau udah harus merasa butuh banget untuk aborsi, apapun dikerjakan. Artinya nggak ada bisa misalnya hiburan atau bujukan yang bikin janganlah, inilah, itulah. No. Once a woman decide I don't want this, she doesn't want it. Dan sering kali apapun dilakukan. Misalnya sama seperti di Indonesia sebetulnya. Kalau sudah gitu dia loncat-loncat, kadang-kadang loncat dari tangga yang agak tinggi untuk ke bawah supaya maksudnya dengan harapan terjadi perdarahan. Yang lain adalah memasukkan sesuatu dalam mulut rahim. Karena kalau kita luka biasanya terjadi kontraksi. Ya. Sama di sini misalnya pakai daun jarak atau cabang ranting jarak itu dimasukkan ke dalam mulut rahim supaya infeksi. Kalau udah infeksi perdarahan, kontraksi ikut keluar diharapkan. Kenapa? Karena memang waktu itu yang namanya kehamilan tahun 60-an itu sangat membebani perempuan. Ya, kalau dia sudah punya pekerjaan bisa di fire atau bisa diberhentikan. Zaman ini kontrasepsi udah muncul atau belum terlalu? Sebetulnya sudah, tapi limited to married women. Sama ya kayak di sini. Yeah, that's right. Nah, kalau untuk job-job tertentu malah tidak boleh. Sebetulnya sama juga kalau kita lihat di daerah-daerah industri yang seperti di apa sih? Karawang. Salah satunya kan waktu mau masuk kerja harus tanda tangan saya belum punya anak atau saya belum pernah hamil misalnya ya. Selain itu, of course, secara social status, kalau ketahuan orang tua dia akan kick out nanti yang bahaya. Jadi semua prosedur ini diambil oleh perempuan dengan menempuh risiko yang sangat besar sebetulnya, risiko kehidupannya sendiri. Dia akhirnya karena makin lama makin banyak, sedangkan dia juga nggak punya pendidikan, self-learning basically, dia bilang saya nggak bisa burn out kalau terus-terusan sendirian seperti ini. Jadi dia bilang saya harus menciptakan suatu sistem yang nggak bisa. Kenapa jeleknya juga adalah waktu itu walaupun sudah ada kontrasepsi tapi tidak ada informasi yang benar tentang kontrasepsi. Jadi akibatnya terjadi repeated abortion. Kecenderungan sesudah terjadi aborsi kembali lagi repeated, perempuan seperti biasa jatuh lagi ke lubang yang sama, kemudian minta tolong lagi. Jadi dia melihat hal ini sebagai sesuatu yang nggak bisa dibiarkan seperti ini. Dia bilang karena kalau aborsi itu bukan satu-satunya yang bisa memenuhi kebutuhan perempuan. Dia harus disertai dengan counseling. Makanya counseling itu yang di dalamnya ada adding knowledge. Right? Dan selain itu dia juga negosiasi fee dengan Dr. Howard ini, yang tadinya misalnya $500 untuk satu kali prosedur bisa jadi 2-3 untuk harga yang sama. Jadi dia bisa menawarkan untuk mereka yang memerlukan lebih banyak. Di situ dia masukkan juga komponen counseling. Dia sederhana sekali sebetulnya, apa sih yang Anda expect dari sini, supaya dia tahu apakah ada kecenderungan untuk repeated abortion misalnya. Dan yang pertanyaannya tadi dari apa yang diharapkan dari pertolongan. Dia sendiri nggak punya background counseling, tapi karena menghadapi begitu banyak tingginya demand, tiap kali dia mesti ngadepin macam-macam orang. Dan ingat ya, waktu itu akhir 1960-an itu
sebagian dari states atau negara bagian itu sudah mulai buka boleh aborsi. Jadi mereka yang punya uang bisa terbang ke negara bagian yang boleh dan bisa langsung di situ dia dengar bahwa mereka di counseling dulu, sesudah selesai juga di counseling juga. Jadi walaupun dia sendiri nggak ikut, tapi dia mulai merasakan bahwa saya perlu masukkan komponen counseling itu. Karena dia bilang kalau enggak demand ini unmanageable, akan growing terus. Dan dia sendiri sudah merasa nggak ketanganan lah. Kapan lulus kuliah ya? She was married and she was pregnant herself. Nah, akhirnya dia limpahkan Jane Project ini to a group of volunteers. Ya, tadinya volunteers dari gerakan HAM juga di coach sama Sia dengan counseling before handing over. Please remember, seringkali saya melihat secara kritis di antara organisasi-organisasi aktivis perempuan. When you handing over, please transfer the skills. This is a very good example atau contoh yang baik bahwa melimpahkan sesuatu tidak bertanggung jawab. Kalau hanya melimpahkan, ini loh dananya, ini loh kantornya, that's not good enough. You have to also transfer the skill. Dan waktu rekrutmen itu penting, mencari orang yang tadi punya komponen-komponen leadership itu juga, punya empathy, punya resilience, punya all those. Nggak usah semua harus terpenuhi, tapi harus ada. Jadi nggak asal milih orang terus jeblok gitu, mati organisasinya. Dan banyak kejadian. Yes, itu mungkin yang perlu. Now you transfer the skill before handing over. Di sini dia juga melihat bahwa dokter mulai komersial. Ya, karena melihat ini juga sebagai mata pencaharian juga, ya kan? Sedangkan dengan pindahnya sebagian besar mahasiswa atau unmarried women ke yang mampu untuk melakukan perjalanan ke state lain, yang tinggal di Chicago basically adalah mereka yang very very poor, nggak bisa kemana-mana, nggak ada choice gitu. Dan of course they are predominantly adalah Black American. Dan Black American itu community-nya lebih violent. Jadi rasa ketakutan anak perempuan yang karena kehamilan tidak direncanakan lebih takut karena hampir semuanya, just kayak di sini, the poorer you are, the more religious the family. Ya kan? Jadi cuman bedanya di sana Protestan atau Katolik. Makin miskin makin fanatik. Jadi kemungkinan dianiaya dalam keluarga, di kekerasan ekonomi maupun kekerasan fisik itu lebih besar pada Black American community. Dia mencoba ada grup baru yang dipilih ini oleh Jane ini, mencoba menurunkan harga sampai $100 lebih affordable. Karena waktu itu 1 jam kerja saya pikir sekitar $10 per jam. Jadi untuk dapat $100 itu bisa mungkin dalam 2-3 hari juga sudah tercapai $100. Jadi dia turunkan dari $500 sampai $100. Tapi satu prinsip juga adalah we never turn anybody away. Artinya you have to wait probably, but we never turn anybody away. Jadi harus ada, kalau kita punya maksudnya rencana untuk melakukan hal tolongan seperti ini pada orang lain, ada we always also have some spare funds. Karena untuk mereka yang sama sekali tidak mampu, udah diturunkan juga nggak mampu, ya you have to cover it. Tapi dia juga memberitahu kita bahwa untuk melakukan sesuatu yang ilegal, you have to keep no records, no paper trail of names or numbers. Inilah bedanya dengan kalau kita ke rumah sakit. So, yang pertama ditanya KTP, nama, siapa orang tua. As if they are all the one. They are all who will determine our life. Buktinya basically dalam 4 tahun ini
Heather Booth waktu dia transfer ke grup baru ini sudah melakukan sekitar 11.000 procedure ya, tanpa ada rekor sama sekali. Karena apa? Karena memang kita nggak berharap orang itu balik lagi ya. Kalau pasien kan datang terus kan kita bikin medical record, kita simpan supaya 3 tahun lagi atau 4 tahun lagi dia balik lagi, kita bisa lihat rekor lama. But in this case we don't expect them to come back kalau counselingnya bagus dan dia punya akses terhadap KB. Dengan itulah mereka menekan dari $100 turun lagi ke $40 ke $50 per aborsi. Bagaimana satu organisasi bisa berkembang dan melakukan hal-hal seperti itu? Pertama pasti volumenya harus besar ya, karena kita nggak bisa bargaining dengan provider kalau volume kecil. Kayak Jane in the beginning kan mahal, $500. Karena dia juga nggak tahu besok mau datang berapa, udah no. Jadi basically 4 tahun sesudahnya the network jaringannya ini udah besar sekali. Akhirnya mereka juga tetap harus anonymous. They set up a hotline, they set up also a fake address. Jadi itu yang disebut dengan front house. Jadi rumah orang sebetulnya pakai cuma depannya doang. Ya, jadi itu yang ada di alamat, di SKB alamatnya. Nanti ketemu jam sekian di depan rumah dengan alamat kamu segitu. Nggak tahu siapa rumah siapa juga nggak tahu itu. Nanti dijemput di situ, basically dijemput di situ terus dibawa ke tempat dilakukan. Ya, hanya lewat answering machine, basically. Tapi iya, mereka, mereka sebarluaskan tempel di tiang-tiang listrik, di tiang telepon kalau di sana. Zaman dulu kan masih gitu ya, telepon. Iya, masih ada telepon yang di booth itu kan. Jadi itu tempel itu hanya dengan 1-2 kata, are you pregnant, like, and if you don't want it, like, call Jane, basically ini phone number-nya. Nanti yang nyautin juga bukan orang, tapi answering machine, nanti baru olah datanya dari answering machine. Nah, nanti ditentukanlah mau ketemu di mana. Sekarang ini kan tahun 60-an ya, so we don't have emails, we don't have WhatsApp. Sekarang it's much easier. Dan kita lihat di sini dalam perjalanan hidupnya sesudah itu, walaupun dia sudah transfer skill, the organization, everything, ada hal-hal tertentu yang amazing bahwa so many women came, tertolong oleh sini. Dan Mike yang menggantikan Dr. Howard itu nggak bisa lagi juga handle ya. Tapi he was a good person basically, karena ternyata dia juga bukan dokter sebetulnya. Kebayang nggak sih kita perempuan ini memang udah nasib, kita juga relying on dokter, bidan dan sebagainya. Tapi pada akhirnya kita mesti ngakui karena memang Heather ini juga tidak punya health background, dia nggak bisa judge ini orang kan dokter atau benar atau enggak. Tapi dia hanya lewat organisasinya dan karena orang itu udah melakukan hal itu gitu. Padahal dia melakukan hal itu karena dia lihat orang lain, dokter lain dan terus dia ngikutin. Tapi juga karena dia bukan itu kuretas berarti. Iya, kuret. Nah, tapi karena dia bukan dokter beneran yang buang waktu 6-7 tahun dengan biaya besar, dia juga nggak pelit gitu, nggak pelit untuk memberikan ilmunya. Jadi pasiennya boleh lihat dia ngapain aja, terus keluarganya boleh lihat, jadi boleh belajar juga on how to do it basically si Mike ini. Nah, karena he wasn't actually doctor, tapi banyak kan dokter itu merasa, aduh saya kan udah belajar susah, lama, modalnya besar, enak aja mau saya ditiru oleh orang lain. Karena MVA lebih gampang sebenarnya daripada yes, MVA lebih gampang, tapi kan mesti punya modal dulu. Betul. Nah, by 1971 tahun 1971 ini modal dokter ini udah nggak terpakai lagi basically di sana, karena udah lebih banyak perempuan yang belajar dan melakukan sendiri dan merasa cukup skillful lah untuk melakukan, so they do it by themselves. Mereka yang merasa sudah skillful melakukan itu dan ternyata pertama lebih cheaper dan lebih women focus, artinya sesuai dengan kebutuhan.
Sesuai dengan kebutuhan itu artinya kalau dia ketakutan misalnya, kita mesti tunggu dulu, karena ketakutan itu juga mesti nanti ada efek pada komplikasi kan, muntah-muntah misalnya Psikologis ya Bu. secara psikologis. Jadi daripada repot nantinya mendingan yang ditenangkan dulu. Sedangkan kalau dokter yang kita bayar dan mau cepet, that's it, they do it, you get out after that. Dia nggak mau tahu sesudahnya seperti apa. Tahun 72 mereka ketimpa sial bahwa salah seorang dari klien itu yang kakak iparnya mungkin sangat fanatic religious melaporkan kepada polisi. So the group was raided, artinya dirazia. Jadi ada yang mengikuti sampai ke fake house-nya itu. Kemudian dari situ kan dibawa dengan jemput. Dan polisi-polisi ini ngikutin rupanya. Dan mereka keluar dari lift yang sama basically. Dan looking, siapa dokternya yang cari uang ini dan mana uangnya. So mereka mau ambil uangnya. But nggak ada laki-laki di situ dan nggak ada dana juga. Karena they didn't do it for profit. Nah itu salah satunya, walaupun mereka ditangkap tapi hukumannya jadi lebih ringan karena tidak ada penyalahgunaan untuk basically pencarian keuntungan pribadi di sini ya. Dan grup ini juga mencoba menggalang dana untuk bailing out dan continue the service and they were successful. Sesudah di raid aja tuh masih bisa menolong 300 perempuan lagi yang waktu itu terpaksa nunggu karena di raid. 7 dari member mereka ditahan, tapi sisanya ini karena besar networknya, mereka contacted beberapa klinik di New York dan Washington dan bagi tugas. Lumayan jauh ya Bu itu? Ya, jaraknya radiusnya. Tapi this is most on the East Coast, ya, pantai timur Amerika. Ya. Mereka tertolong dengan tahun 73 itu, the ruling of Roe versus Wade. Jadi salah satu dasar dari dibolehkannya aborsi itu karena waktu itu ada kasus Roe and Wade ini dan menang tuntutannya dijadikan oleh beberapa negara bagian sebagai dasar legalisasi aborsi. Dengan begitu mereka yang 7 members yang ditahan itu bebas karena because of tahun 73 ini ada keluar undang-undang baru. Jadi sesudah dibebaskan itu, mereka melihat juga klinik aborsi diperbolehkan walaupun hanya pada alamat-alamat tertentu, artinya jaraknya seperti pom bensin gitu, nggak boleh terlalu dekat satu sama lain, tapi dibolehkan di lebih banyak negara bagian. And at the time they were also very burnt out dan tidak ada korban jiwa sama sekali. Padahal bayangkan yang melakukan bukan dokter. Ya, Ibu sebagai dokter. Bukan bidan, this is because of leadership. Ya, when you have leadership, tapi memenuhi komponen-komponen tadi bahwa you are also an accountable person. Ya, itu hanya based on accountability aja, bayangin. Ya, nggak dituntut mesti punya titel dokter atau profesor atau PhD. Everybody just wants to help other women. Ini Bu aja yang punya pikiran begini sebagai seorang dokter atau dokter-dokter umum mikirnya biasanya nggak bisa, tetap harus. Ya. Tapi kalau menurut saya, we are lucky now. Kenapa? Ada medical abortion. Betul. Which is much simpler. Dan nggak usah juga sih. Maksudnya, yang penting kita selalu ada pintu kecil di medical abortion itu. Kita kasih tahu tanda-tandanya kalau ada komplikasi. Once you get a complication, harus dirujuk. So basically, jadi organisasi juga harus menentukan backup. Iya. Ya, artinya harus ada tempat rujukan yang kita bisa percaya bahwa dia akan ditangani. Dan sebetulnya secara undang-undang misalnya di Indonesia juga, karena diperbolehkan kalau sudah terjadi keguguran. Yang the point is kan belum terjadi keguguran. Tapi kalau dia mencari pengobatan setelah terjadi keguguran, dia boleh. Ya. Hanya pintar-pintar aja jawabnya, what did you do to make it happen? Ya kan? Tokoh yang menggantikan Booth
sekarang juga sudah berusia 69 dan still politically active. Dia merasa bahwa kegiatan dia tentang Project Change ini sudah merubah hidup dia basically, completely. Padahal dia merasa sebagai a political person, tapi di dalam Project Change ini dia melihat bahwa semua perempuan itu punya potensi untuk jadi competent people. Artinya mungkin tidak formally sebagai dokter, sebagai apa, tapi when you have like the sincerity to be good person, you can be competent. Karena kita punya kemauan untuk belajar dan perform the best that we can do. So actually, she said that women have the potential to create the world as we want to live in. Although maybe it was separate from the real world. Jadi in the real world tetap nggak bisa diterima. Tapi in our own world, we can create it. Nah sekarang Heather Booth sudah berusia 74 dan dia udah naik sampai dipercaya untuk kampanye waktu Barack Obama first dan dia juga tetap menekuni bidangnya di perjuangan hak asasi manusia sebetulnya. Tahun 2000 dia misalnya meningkatkan jumlah Black American voters sampai 1 juta orang. Dia mulai melihat kebutuhan yang lain untuk Amerika, basically adalah menurunkan harga resep obat. Berarti dia harus berhadapan dengan banyak perusahaan-perusahaan farmasi yang besar-besar. Dan apa kira-kira yang paling mahal tuh obat itu apa? Obat penenang. Oh ya. Why? Because lots of women fell into depression. Jadi obatnya mahal, pakainya lama. Jadi this becomes her new mission basically. Berarti apa? Kita nggak salah milih orang. Maksudnya a leader, who has empathy. They can move from one area to another area. Tapi basically tujuannya sama. Melihat kepentingan perempuan, kebutuhan perempuan, and how to make it easier for women to get access. Cuman dalam usianya dia melihat bahwa the older generation should support others, and help them. Yang muda-muda itu to find their voice, their confidence to stand up and to speak up. Mungkin mudah-mudahan kita lewat program ini bisa menanam benih ya untuk hal tersebut, dan within a short time we can see the result. Jadi sekarang tahun 2000-an, unbelievable, Amerika Serikat menutup kembali akses terhadap aborsi. Terutama misalnya seperti Alabama, saya kebetulan udah pernah ke Alabama waktu ada seperti tsunami juga, tapi nama perempuan waktu itu apa sih? Hurricane something with a woman's name. Katrina. Itu saya ke Alabama, sama seperti di sini, cuman bedanya tiap 1,5 kilometer ada gereja. Biarpun kecil, biarpun maksudnya cuma nangkring aja, tapi you can tell that there is sama seperti mosque ya, artinya masjid. Seperti saya katakan, makin miskin negara bagian itu makin banyak. It's like a compensation gitu. Tapi justru mereka itulah yang karena banyak fanatik followers, mereka menutup akses terhadap ini, dan sekali lagi women mesti jalan jauh lebih dari 100 miles untuk bisa dapat akses ke klinik. Tahun 2013 malah dari pusat, dari federal juga ada undang-undang baru yang menutup 50% dari aborsi klinik yang ada, follow dengan confirmation dari Supreme Court. Semua nggak boleh lagi tahun 2016 dan 2017 yang melarang private insurance juga mengcover ongkos transport, karena padahal udah harus jalan lebih dari 100 mile, ongkos transportnya berat,
itunya tidak boleh juga di-cover oleh asuransi. Dan harus ada prosedur-prosedur seperti harus melakukan transvaginal ultrasound dalam 24 jam dan dengan provider yang sama melakukan tindakannya dilakukan oleh yang sama. Artinya apa? Kita mesti bayar physician-nya, harus spesialis dan sebagainya, hanya untuk mempersulit aja basically. Sama kayak di sini berarti. Iya, exactly. Dan belum lagi dengan anti-abortion campaigners yang itu yang di luar klinik. Yes, yang dari organisasi faith-based. Kita masih beruntung di sini punya tokoh-tokoh perempuan juga dari faith-based organization yang still mau melihat dengan kacamata hak asasi perempuan. Ya. Pada waktu itu, medical abortion tahun 60-an belum ada. Tapi begitu masuk 1980-an, 1990-an sebetulnya sudah mulai banyak ya. Dan medical abortion merupakan plan C ya, untuk seorang perempuan itu bisa mampu sebetulnya melakukan self abortion sendiri secara aman. Ya. Tapi di Amerika pun dipersulit karena hanya bisa lewat online dan kemudian harus punya credit card. Padahal kalau kita belum kerja, belum ada riwayat kerja yang stabil, bank tidak mau memberikan credit card. Berarti kan tidak punya akses kan. Kalau nggak punya credit card, you don't have the access untuk beli. Jadi ada tapi tiada. Ya nggak bisa over the counter bayar cash. Nggak bisa. Nggak ada yang mau. Ya. Jadi pokoknya yang bisa dipersulit lah. Jadi kita mesti lihat lagi ke perjuangan sebelumnya, Heather Booth waktu awal-awal sampai dia mentransfer itu sesudah dalam 4 tahun adalah bagaimana we as women do it without relying to anyone, not relying to the doctor, not relying to the pharmacy, just rely on ourselves and how to increase kompetensi perempuan lain yang juga punya simpati, punya empati di hak reproduksi perempuan basically. Karena demand terhadap aborsi yang aman tidak akan turun. Tahun 2012 saja ada studi yang menemukan bahwa apapun yang dilakukan oleh government untuk mempersulit, tetap demand itu sekitar 100.000 perempuan membutuhkan hal tersebut. Kalau mereka tidak terpenuhi kebutuhannya, they will still try to induce the abortion by themselves, and which is more likely unsafe. So women has to remain hopeful. Hopeful, guys. We have to be hopeful. Ya. Karena walaupun sulit sampai sudah mereka itu disbanded kan, udah selesai gitu, udah ujian waktu itu, udah perjuangannya dikirain udah karena udah selesai karena udah ada layanan yang dikasih. They have to restart again, you know, like cari fundraising lagi. Walaupun lewat coffee and kue. Jadi, so basically, that's our job ya as a woman. There are certain things. Tadi saya juga bicara sama Igna misalnya. Sekarang aja ada coronavirus. Itu aja perhatiannya tidak 100% dari government. Itu melindungi semua orang, all age group, men and women, babies and like older elderly, enggak ada keseriusan dalam itu. Bagaimana kita berharap mereka serius menangani masalah perempuan yang semua orang ada termasuk keluarganya sendiri, it's not their priority kok, apalagi. So I think women should create more women leaders, dan nggak banyak kok yang di persyaratannya banyak. I give you already the components of leadership and everybody can be a leader. Cuman how to maintain all the quality components of leadership mungkin berat. Ya, karena tantangannya adalah pertama dari keluarga sendiri. Yes. Yang kedua dari lingkungan kerja kita. Yang ketiga baru dari masyarakat yang lebih. So you have to, nah itulah pentingnya tadi salah satu komponen kan resilience. Every time you fall over, spring back.
Jadi kan saya rasa mereka mulai lagi dengan cari funding sendiri, dan kita selalu bisa optimistik bahwa lebih banyak juga nanti di generasi yang akan datang perempuan-perempuan yang mungkin pernah mengalami sendiri, pernah menderita karena unsafe abortion, and they become, like wealthy businesswoman or whatever, dan mau memberikan sponsorship untuk ini. Tapi kan kita sendiri belum pernah membuka mata mereka, memberikan kesempatan untuk mereka berkontribusi seperti itu. Mereka pun harus di-empower, karena seperti tadi Heather Booth mengatakan selalu ada fear. Am I doing it right? Am I good enough? Apakah saya ini nggak mengkhianati agama saya sendiri, moral saya sendiri, karena dia belum terbuka, artinya dia belum melihat betapa banyak korbannya, dan bahwa setiap orang itu seharusnya diberikan second chance, tapi memberikannya harus dengan kemasan yang lengkap. Jadi how to protect and prevent the next unintended pregnancy has to be part of the safe abortion procedure. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah bersama saya dan Bui, dan mudah-mudahan kawan-kawan terinspirasi untuk terus melanjutkan perjuangan Heather Booth dan perjuangan pemimpin-pemimpin perempuan lain seperti Bui dan perempuan lain Indonesia untuk terus bekerja untuk hak asasi perempuan. Nah, sampai sekian diskusi kita untuk hari ini di Ruang Berbagi episode 8. Jangan lupa nanti tonton Ruang Berbagi episode 9 tentang outcome harvesting. Jadi bagaimana kita mengukur capaian-capaian di level outcome yang ada di program kita, supaya tidak terperangkap hanya mengukur output. Apa sih output outcome? Nah, nanti diskusinya juga ada di sesi itu. Terima kasih banyak. Dadah.